Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amanatun Nisa selaku moderator dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sistem pendaftaran tanah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Fikri Oktariansyah, yang kedua ada Edo Juliawantoro, yang ketiga ada Elok Agida, yang keempat saya selaku moderator Nur Amanatun Nisa, yang kelima ada Helmi Trinanda Putra, dan yang terakhir ada A. Jurjis Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Oktariansyah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri sistem. Pengertian pendaftaran tanah baru dimuat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, bersinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar. Mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada, haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Oke, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi dari sebelumnya, yaitu dari Fikri Oktariansyah. Saya akan menjelaskan ciri-ciri sistem pendaftaran tanah. Ciri-ciri pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif antara lain: 1. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran akta. 2. Sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain. Sertifikat bukan satu-satunya tanda bukti hak. 3. Negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar. 4. Daftar sistem publikasi ini menggunakan lembaga kadaluarsa. 5. Pihak yang lain dirugikan atas terbitnya sertifikat dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat ataupun gugatan kepada pengadilan untuk meminta agar sertifikat dinyatakan tidak sah. 6. Petugas pendaftaran tanah bersifat pasif, yaitu hanya menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran. Sini saya akan menjelaskan tentang pendaftaran akta. Dalam sistem pendaftaran akta, yang didaftarkan oleh pejabat pendaftaran tanah atau PPT adalah akta. Dalam sistem pendaftaran akta, PPT bersifat pasif. Ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftarkan. Sistem pendaftaran akta melakukan pendaftaran terhadap dokumen-dokumen yang membuktikan diciptakannya hak yang bersangkutan dan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum mengenai hak tersebut. Kemudian, dalam sistem pendaftaran hak, setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian juga harus dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan aktanya yang didaftarkan, melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya. Kemudian akte hanya merupakan sumber datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendaftaran hak. UU PA juga mengatur kewajiban bagi pemegang hak milik, pemegang hak guna usaha, dan pemegang hak guna bangunan. Ketiga tersebut harus didaftarkan hak atas tanahnya. Kewajiban bagi pemegang hak milik atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya
diatur dalam pasal 23 UU PA, yaitu yang pertama hak milik, demikian pula setiap peralihan. Hapusnya dan pembebannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Yang kedua, hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya. Demikian juga setiap peralihan dan penghapusan tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Dan yang terakhir, hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya. Demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dan yang dimaksud dalam pasal 19. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang sebelumnya, yaitu Nur Amaliatul Nisa, yang dimana materinya ini adalah sistem pendaftaran tanah barat. Di samping pendaftaran tanah-tanah Eropa yang diselenggarakan oleh pemerintah di seluruh Indonesia, di berbagai daerah juga diselenggarakan pendaftaran tanah mengenai tanah-tanah Indonesia berdasarkan hukum adat setempat ataupun peraturan yang telah dibuat oleh pengusaha-pengusaha setempat. Misalnya itu A. Pendaftaran tanah mengenai tanah-tanah subak di Bali yang diselenggarakan oleh pengurus subak berdasarkan hukum adat setempat. B. Pendaftaran tanah yang diselenggarakan di Kepulauan Lengga berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Sultan Sulaiman. Namun pendaftaran tanah ini telah dihapuskan oleh pemerintah pada tahun 1913. C. Pendaftaran tanah mengenai tanah-tanah hak Grand di Medan berdasarkan peraturan Gemeente atau Kota Praja Medan. Yang keempat itu pendaftaran tanah di Yogyakarta berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Sultan Yogyakarta yang telah diumumkan dalam Riksblad Kesultanan nomor 13 pada tahun 1926. Yang terakhir E. Pendaftaran tanah di Surakarta berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Sunan Surakarta dan diumumkan dalam Diskblad Kesultanan tahun 1938 nomor 14. Terima kasih. Baik teman-teman, tanpa salam, saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem pendaftaran tanah, di mana materi ini ditugaskan kepada kelompok 3. Jadi setelah teman-teman saya menjelaskan dari depan tentang ciri-ciri pendaftaran tanah dan sebagainya, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendaftaran tanah menurut UU PA. Menurut pasal 19 ayat 2 UU PA, pendaftaran tanah itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi A. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. Kemudian yang kedua, B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut. Yang ketiga, C. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.